والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah sholat tarawih dan witir insyaallah sesaat lagi. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan, menyelesaikan puasa kita di hari yang ke-12. Semoga puasa kita dan seluruh rangkaian amal-amal Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang begitu syarat dengan khasais, keistimewaan. Ya, kata yang sesungguhnya bentuk tunggalnya sangat akrab di telinga kita. Wabil khusus atau khususon itu satu. Wabil khusus bulan, khususon bulan satu. Khasais adalah kata jamak. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang begitu syarat dengan keistimewaan yang tidak ada di 11 bulan lainnya. Oleh karena dari mimbar ini saya mengajak diri saya, keluarga saya dan kita semua, kita harus punya semangat yang tinggi, semangat mental juara sejati. Juara sejati itu juara satu, bukan juara dua, bukan juara tiga, apalagi juara harapan. Jadi kita harus punya mental juara sejati, supaya kita bisa mendapatkan, kalau pakai bahasa adib, merebut semua khasais itu. Ya, tanpa memiliki mental juara sejati, bisa jadi khasais tinggal khasais. Ya, ibarat kita petarung tapi pecundang, gugur di babak penyisihan, dia nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita benar-benar atlet profesional, sekali pelatih memberikan kepercayaan kita turun, hanya ada satu di pikiran kita, saya harus menang. Sekali negara memberikan kepercayaan kita untuk turun di event internasional untuk menjaga nama baik bangsa, harus ada satu di pikiran kita, saya harus juara. Kenapa? Karena sesungguhnya kita terakhir kalau dunia ini takdirnya adalah takdir juara satu. Jadi kalau kita bangga dengan petinju legendaris Muhammad Ali, karena sepanjang karirnya mungkin lebih dari 100 petinju hebat kelas dunia yang di KO. Dan yang lebih kita bangga dengan Muhammad Ali karena menutup karir tinjunya dengan memilih menjadi seorang mu'alaf. Dan saya sempat ketemu tahun 85 karena beliau datang ke kampus kami waktu itu, ya, dan kondisinya udah begini, sudah Parkinson. Ya, jadi sudah keliling dunia untuk berdakwah, didampingi oleh tim termasuk istri tercintanya Yolanda. Kontras dengan Ali hitam, istrinya putih sekali. Dan kami waktu itu masih saya berebut, ya, untuk foto dari dekat bahkan salaman. Buat saya pribadi, dua lah yang membuat saya kagum bangga dengan Ali. Karena Ali itu memang belum Ali itu petinju yang sampai sekarang belum ada duanya. Kalau Anda pelatih Ali, ofisialnya Ali, penggemar Ali, melihat Ali di atas ring skor jantung, puas nonton. Karena Ali tidak pernah berhenti tinju sebelum ronde 7. Jadi penonton yang bayar tiket mahal itu puas nontonnya. Tapi pada saat yang sama skor jantung cemas. Karena apa? 11 ronde Ali itu jadi bulan-bulanan. Pukulan hok, jab, uppercut dari lawan mendarat sempurna di wajah Ali, tapi nggak jatuh. Secara angka, lawan udah menang mutlak. Hanya ada satu ronde untuk membalikan keadaan, dan secara angka mustahil. Apa yang ada di otak Ali? Kalau saya nggak pukul KO, nggak bakal menang saya. Dan akhirnya Ali luar biasa. Begitu
begitu sudah mengatakan di otaknya saya harus pukul kalau dia berhasil bangkit di ronde terakhir dan berhasil memukul kapal lawannya, tersungkur mencium kanvas dan berbangun lagi. Barulah kita penggemar penonton bisa bernafas lega. Ternyata kita tidak kalah hebat dari Muhammad Ali. Dulu bapak ibu kita, mama, sekarang kita saat melakukan hubungan intim suami istri, sekali intim aja bisa 2-3 kali air mani memancar. Sekali memancar itu bisa 500 juta. Kembarannya Anwar, kembarannya Anda. Kalau 3 kali memancar berarti 1,5 miliar. Yang pernah belajar di biologi tahu dia berapa? Tuh anak berebut masuk. Kayak kecebong. Berguguran di tengah jalan. Berguguran di tengah jalan. Yang berhasil menembus masuk ke rahim sampai akhirnya ibu kita mandul, ya Anwar, ya Anda. Jadi kalau Muhammad Ali kita kagumkan dari dalam kapal kurang lebih 200-an petinju hebat selama karirnya, ternyata kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala dunia setelah mengkawal lebih daripada 1 miliar kembaran kita. Artinya apa? Ini harus jadi spirit, harus jadi motivasi buat kita bahwa kita terlahir ke dalam dunia itu takdirnya takdir juara. Jelas tidak? Jadi kalau pemain dipercaya pelatih turun, hanya ada satu pikiran. Kalau pemain bola, saya harus menciptakan gol. Paulo Dybala, pemain timnas Argentina yang menepi sekitar 4 bulan karena cacat atau cedera. Ya, begitu pertandingan 3 atau 4 lagi sebelum masa pertandingan di Italia selesai, akhirnya Andrea Pirlo memberikan kepercayaan kepada Paulo Dybala untuk turun sebagai penggantinya Morata. Ternyata apa? Hanya 4 menit yang dibutuhkan oleh Paulo Dybala untuk menciptakan gol. Artinya apa? Ramadan dipercayakan Allah ketemu kita lagi, jangan disia-siakan. Saya diberi percaya oleh pelatih, harus bisa bikin gol. Kalau enggak, mainnya buruk, ya nggak bakal diturunin lagi. Apalagi kalau kita dipercaya negara untuk mewakili negara di event internasional. Jangan sampai pemain di sini pecundang, menang syukur kalah nggak apa-apa, nggak usah turun loh begini. Negara sudah mengeluarkan biaya begitu banyak. Jadi sekali lagi, Allah masih percaya ke kita. Ramadan dipertemukan lagi dengan kita. Kalau kita tidak serius, belum tentu ke depan kita dipercaya lagi ketemu Ramadan. Oleh karena sekali lagi, mental kita semuanya harus mental juara satu, juara sejati. Untuk apa? Agar kita bisa merebut, agar kita bisa mendapatkan semua fasilitas yang dijadikan Allah di bulan ini dan tidak ada di bulan yang lain. Jadi bagaimana dong agar kita terus memiliki semangat? Mindset itu penting, cara pandang itu penting. Masa depanmu terletak di mindsetmu, atau dibalik cara pandangmu, mindsetmu adalah masa depanmu. Siapa sih kita yang tidak kenal Michael Jordan? Pemain NBA, pemain basket nomor 1 kelas dunia. Orang tuanya imigran, kulit hitam, ke negara sebesar Amerika. Imigran itu dipandang sebelah mata, apalagi hitam. Tapi Jordan luar biasa. Benar bapakku, ibuku hitam. Benar keluargaku imigran. Tapi saya di sini tidak mau dipandang oleh warga Amerika dengan sebelah mata. Berarti apa? Saya punya prestasi yang patut dibanggakan oleh mereka. Oh, di Eropa banyak olahraga populer bola. Italia, Jerman, Prancis, Belanda, Swiss, Belgia, bola. Kalau di Amerika basket. Ya, dengan medal badan yang gede tinggi, akhirnya Jordan terjun ke dunia basket dan terus menempa diri. Yang ada di otak Jordan cuma satu, saya harus menjadi pemain basket nomor 1 kelas dunia. Ya. Jadi luar biasa. Kalau sudah seperti itu di otaknya, dia keluar dari mulut penuh optimisme, penuh semangat.
Karena saya ingin dihargai, ingin dihormati, tidak ingin dipandang sebelah mata oleh segenap warga di sini, ya saya harus punya prestasi yang patut dibanggakan oleh mereka. Salah satu yang dibanggakan oleh mereka adalah jika kita hebat di dunia basket. Makanya Jordan beda latihannya. Klub menentukan lari untuk pemain profesional sehari 10 kilo, push up 100 kali, sit up 100 kali, lempar bola ke gawang 100 kali. Selesai, karena itu yang ditentukan klub. Michael Jordan tanpa pelatih, dia turun lagi ke lapangan. Kalau latihan saya, porsi latihan saya sama dengan teman-temannya, mana mungkin saya bisa lebih baik dari mereka. Dia lari lagi 10 kilo, dia push up lagi 500 kali, dia sit up lagi 500 kali, dia lempar bola ke gawang 500 kali, dia lempar bola ke gawang sambil merem 500 kali, dia lempar bola ke gawang sambil membelakangi 500 kali, dan menjelma Jordan menjadi pemain bintang. Terbukti hanya Jordan sampai hari ini yang bisa mengantarkan klub NBA Chicago Bulls 8 kali berturut-turut menjadi juara NBA. Jadi klub-klub lain kalau mau berhadapan dengan Chicago Bulls dan pelatih pun menurunkan Jordan, itu mental dan drop. Wah, Jordan turun ke bakal menang kita. Karena apa? Sekali Jordan dapat bola di titik 3 point, sekali lempar 3 angka tanpa dihalang oleh lawan, lempar sambil merem juga masuk, lempar ke belakang juga masuk. Kenapa? Yang lain cuma 100 kali sehari lempar, Jordan 500 kali. Lihat semangatnya Jordan. Ya, makanya kalau isi ini udah semangat, itu keluar dari mulut semangat, mempengaruhi perbuatan kita semangat, perbuatan yang diulang-ulang menjadi habit, kebiasaan. Jadi situlah takdirmu. Jadi penting kita. Terus apa yang menjadi isi kepala kita? Isi kepala kita itu yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita hayati. Itu isi kepala kita. Kalau yang dilihat, yang didengar, yang dibaca baik, ya keluar dari mulut baik. Kalau yang diucapkan baik, lama-lama dia berbuat baik. Perbuatan baik yang dibiasakan lama-lama jadi karakter. Ya disitulah takdirnya. Ya, yang dilihat buruk, yang dibaca buruk, yang didengar buruk, isi otaknya buruk, keluar dari mulut buruk, ngomongnya buruk-buruk, lama-lama berbuat buruk terus-menerus dari kebiasaan buruk. Ya disitulah takdirnya. Gelas ini air putih, kalau ditumpahin ya putih. Nggak mungkin air ini, gelas ini isinya air putih ditumpahin jadi kopi. Air putih ditumpahin jadi teh. Air putih ditumpahin jadi susu. Nggak mungkin. Jangan kaget jangan kalau ada orang ketemu orang ini di mana-mana ngomongnya keras, ngomongnya buruk, ngomongnya jelek. Ya iyalah, karena isi otaknya begitu, ya keluar begitu. Jadi mulut kita itu hanya akan mengatakan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dibaca. Makanya Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 36 Allah mengatakan yang kamu lihat, yang kamu baca, yang kamu dengar, itu yang akan menjadi porsi otakmu, dan itu yang akan keluar di mulutmu. Kalau mulutmu selalu berkata baik, maka kamu akan berbuat baik. Perbuatan baik yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, menjadi karakter permanen. Jadi situlah takdirnya. Jadi jangan sampai kita di bulan Ramadan ibarat atlet pecundang. Minggu pertama terawih meluber ke jalan-jalan. Minggu kedua sudah berkurang 30%. Minggu ketiga kurang lagi 30%. Minggu keempat tinggal 2-3 sah. Pertanyaannya, yang begitu semangat di hari-hari pertama pada kemana? Itu ibarat atlet sudah gugur di bawah penyisihan. Petarung gugur di bawah penyisihan, dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa. Oleh karena kita harus menjaga semangat kita. Ya, makanya tanamkan di dalam pikiran kita. Saya Ramadan ini Ramadan dulu hatam sekali. Sekarang Al-Quran harus hatam 2 kali. Yang dulu 2 kali canangkan, hari ini, bulan ini satu hatam 3 kali. Saya alhamdulillah jemaah, mohon maaf ya, mudah-mudahan kita saling membangkitkan, saling menyemangati. Tadi malam jam 11 saya sampai rumah,
ganti pakaian, bersih-bersih, wudhu lagi. Karena di pikiran saya, Ramadan tahun lalu saya hatam 3 kali. Ramadan ini, walaupun saya warawiri kesana kemari, ngisi kuliah online, ceramah di sini, tapi target saya di bulan Ramadan ini hatam 5 kali. Dan alhamdulillah jam 12 tadi malam saya sudah hatam yang kedua kali ya. Jadi tadi malam itu 3 juz saya, 28, 29, 30. Jadi di hari ke-12 alhamdulillah sudah hatam 2 kali, mudah-mudahan target 5 kali hatam akan terkabulkan mudah-mudahan. Ya, jadi otak saya udah ngomong, jadi walaupun lelah saya nggak ngantuk karena di sini udah terapa namanya. Ya, kalau kamu punya target 5 kali bacanya nggak nyampe segini ya hatam. Jadi dia mulai dirahmati Allah, makanya Michael Jordan sampai hari ini dikenal. Siapa nggak kenal Michael Jordan? Udah pensiun, udah nggak jadi pemain, sekali-sekali jadi komentator. Tapi perusahaan-perusahaan banyak mengontrak Nike, mengontrak Michael Jordan seumur hidup, dan perusahaan sport lain yang mengontrak seumur hidup. Berapa pendapatan Jordan setahun? Masya Allah, kayaknya nggak ada presiden yang kayak Jordan. Pendapatan Jordan setahun itu nggak kurang daripada 27 triliun. Buah apa itu? Buah cara berpikir. Saya harus menjadi juara 1. Kalau sudah kayak begitu, nanti semangat kita, mulut kita, gerak kita akan mengikuti. Mudah-mudahan yang malam ini hadir dan mendengarkan hikmah Ramadan malam hari ini, ya, bisa lebih banyak lagi tilawah. Kalau sudah sholat ini, boleh nanti kita mulai sholat hajat atau bermunajat atau memperbanyak zikir. Ya, setiap pagi kita sholat duha jangan dilewatkan. Supaya apa? Supaya keistimewaan di bulan Ramadan kita bisa ambil semua, kita bisa rebut semua. Butuh semangat yang menggelora. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah untuk yang singkat semoga bermanfaat. Semoga sekali lagi kebersamaan ini akan dilanjutkan, diabadikan dengan kebersamaan yang lebih indah lagi kelak. Semoga sekali lagi kebersamaan ini diabadikan oleh Allah sampai Bapak Ibu dan kita semua telah dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.